Dalam pembukaan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi, Ferry Irwandi membuka sesi dengan menanyakan asal daerah para mahasiswa. Ketika beberapa mahasiswa menyebut berasal dari Jawa Barat, Ferry langsung menyahut dengan satu KTP hidup KDM, merujuk pada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang di Depok? Ngapain? Kuliah lu kan di sini. Oh, lu nggak ngaku Jakarta ya? Ya maksud gue tuh Jakarta means Jabodetabek gitu loh. Ah ya, ada orang Bekasi di sini, Bekasi. Oke, satu KTP hidup KDM. Yeah. Pak bisa disampaikan untuk masyarakat di Bekasi gimana Pak Mutai? Silakan sampaikan dulu dikit. Aji pada telat. Minta maaf Pak. Masyarakat Bupati Pak. Mana Pak? Mana Pak? Sampaikan Pak. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang sempat menghilang dari sejumlah agenda resmi selama 2 hari akhirnya muncul di hadapan publik dengan status tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ade sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek dengan total nilai mencapai 14,2 miliar rupiah. Ade Kuswara Kunang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 18 Desember 2025 setelah sebelumnya tidak terlihat dalam sejumlah agenda penting pemerintah daerah. Ade absen dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur, rapat koordinasi program makan bergizi gratis di Gedung Sate Bandung, dan peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur. Ketidakhadiran Ade tersebut sempat menimbulkan tanda tanya hingga akhirnya KPK memastikan Bupati Bekasi telah diamankan bersama sejumlah pihak lain. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini berawal dari komunikasi antara Ade Kuswara dan Sarjan, pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dalam rentang 1 tahun terakhir, Ade diduga secara rutin meminta uang ijon proyek melalui perantara ayahnya HM Kunang. Total uang ijon yang diberikan Sarjan ke Ade dan HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah, ditambah penerimaan lain sepanjang 2025, sebesar 4,7 miliar rupiah. Dengan demikian, total dana yang diduga diterima Ade Kuswara mencapai 14,2 miliar rupiah. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 200 juta rupiah yang ditemukan di rumah Bupati Bekasi diduga sebagai sisa setoran ijon proyek. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan digiring ke mobil tahanan KPK, Ade Kuswara menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bekasi. Ia mengaku kehilangan kesempatan untuk menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Sementara itu, KPK menyegel 7 ruangan strategis di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati dan sejumlah kepala dinas. Rumah dinas Ade Kuswara juga dijaga ketat petugas Satpol PP dan awak media dilarang mengambil gambar di kawasan tersebut. Bagaimana bisa dan mungkin survei 100 hari kinerja seorang gubernur mencapai 94,7% kepuasan warga? Bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi melakukan ini? Penasaran kan? Mari kita mulai videonya. Faktanya, survei Indikator Politik Indonesia memang mencatat 94,7% warga Jawa Barat puas dengan kinerja Deddy Mulyadi di 100 hari pertama menjabat. Angka ini bukan main-main loh, karena ini yang tertinggi di antara gubernur lain di Pulau Jawa. Penelitian mengungkap, kepuasan setinggi itu bukan murni dari kinerja teknis semata. Ada faktor emosi dan afeksi yang kuat, gaya KDM yang selalu dekat, langsung turun tangan, dan bicara apa adanya, membangun ikatan dengan warga Jawa Barat. Seperti kata netizen, inilah pemimpin amanah, tujuannya menyejahterakan rakyat. Lalu dilanjutkan oleh netizen yang lain, yaitu KDM sudah banyak hasil kinerjanya di Jawa Barat jauh sebelum jadi gubernur. Julukan gubernur konten memang melekat, tapi bagi warga,
itu adalah cara KDM hadir dan berbagi perhatian. Ada yang menilai kontennya itu bukti dia jalan kinerjanya di Jabar dengan kebijakan yang meringankan beban. Bahkan, gaya gercep KDM mendorong perubahan mental ASN karena pemimpinnya nggak bisa dibohongi. Rakyat pun siap ikut maju bekerja bersama jika Pemprov tak mampu. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Ada berapa orang Bu RW yang akan disunat di sini? 31 30 Bu RW punya Pak RW? punya. Ada berapa orang yang disunat besok? 31. 31 orang. Nanti saya nyiapin Mbak Kakang 40 ya. Yang lebihnya boleh buat Bu RW. Mbak Kakangnya paling enak di Indonesia loh. Siap. Nah, terus peserta sunatannya ada berapa? Laki-laki semuanya. Oh iya, betul. Semuanya ada ya, semuanya masih anak-anak atau ada yang sudah beristri kemudian disunat? Gini Bu, kalau ada laki-laki nakal, sering menyakiti istrinya dan sering berpindah ke lain body, kita sunat saja. Siap. Setuju, Pak. Setuju nggak? Setuju. Terus siapa lagi yang mau disunat? Jangan canda Pak. Pak, anaknya mungkin. Bapaknya yang mau disunat, Pak. Hah? Ini bapaknya. Jangan canda ulah heureuy. Serius, Bapak. Masa Pak, yang berarti banyak perempuan Pak. Ini yang benar. Masa. Bu RW sini, Bu RW. Ini saya nanyanya di sana. Tuh banyak jalma. Ini. Aduh. Sini Pak. Ah, sini rupanya yang paling cocok. Nah, Pak, sini Pak. Aduh, sok Bu RW di sini duduknya. Nah, ini Bu RW jangan heureuy Bu RW. Di mana-mana anak disunat itu anak-anak. Ya paling tinggi kelasnya kelas 6. Jangan heureuy ini. Serius, Bapak. Ulah heureuy ya, Bu RW ya. Maunya si Bapak disunat. Bapak tempat tinggal gerak. Oh mainnya. Hah? Bapak serius mau disunat besok? Oh. Kenapa mau disunat? Ya, kalau saya lihat mah untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Bapak bukan muslim? Oh. Bapak non muslim lah ya. Non muslim tapi tetap pengen disunat. Karena itu sangat baik untuk kesehatan. Istri Bapak sama dengan keyakinan Bapak? Sama keyakinan. Mengizinkan disunat Bapak? Mengizinkan. Udah dari lama. Atau misalnya istrinya karena belum disunat merasa kurang. Enggak, bukan itu. Bukan. Jadi mau disunat besok. Mau. Meren sakit, Pak. Yes, Pak. Bapak sudah lama di sini? Udah, saya udah 25 tahun. Oh, 25 tahun di sini. Kemudian 25 tahun di sini. Kemudian Bapak aslinya mana? Ambon. Orang Ambon. Kan saya adalah Bapak sehari berapa biaya mandor? Jadi mandor. Mandor Bapak 150. Jadi kalau sebulan berarti Bapak kehilangan 4,5 juta. Bukan, Bapak yakin nggak bahwa manusia tuh ada yang mengatur? Bapak yakin nggak bahwa niat baik itu selalu ada jalan kebaikan? Yakin nggak? Bapak yakin nggak kalau Bapak nggak disunat bahwa pendapatan itu sebulan tuh akan full? Nggak juga. Bapak bisa memprediksi besok terjadi apa? Bapak bisa memprediksi bahwa sebulan ke depan akan terjadi apa? Enggak. Bapak mau niat disunat nih sekarang. Bisa nggak Bapak punya keyakinan bahwa walaupun Bapak libur 1 bulan rezekinya ada? Bisa nggak punya keyakinan itu? Punya nggak Bapak keyakinan itu? Jadi disunatnya mau? Yakin nggak Allah ngasih rezeki pada manusia?
Yakin nggak bahwa setiap langkah kebaikan ada kebaikan lagi, dan setiap kebaikan ada kebaikan lagi, setiap kebaikan ada kebaikan lagi. Jangan takut berbuat baik. Yakin nggak orang yang mengeluarkan uang untuk kebaikan itu akan hilang uang, akan punah, akan miskin? Yakin nggak orang yang pelit itu tidak akan miskin? Orang yang pelit itu tidak akan pernah miskin. Yakin nggak? Nggak juga. Hidup begitu, Pak. Ada orang yang pelit, uangnya disimpan di brankas, disimpan di bank, pelitnya luar biasa, uangnya habis juga tipu. Ada orang yang tiap hari membeli, uangnya nggak pernah habis-habis. Ada orang yang diam di rumah, dapat rezeki. Ada orang yang kerja, malah kehilangan rezekinya. Itulah hidup. Gitu loh. Tapi itu bukan berarti buat diam di rumah lebih baik, enggak juga. Harus tetap rezeki harus dijemput. Nah, kayak Bapak ini kan rezekinya dijemput. Bapak punya pekerjaan, Bapak punya niat baik, Bapak pengen disunat. Salaman sama saya. Jadi disunat nggak? Jadi, walaupun 1 bulan. Nah kan? Walaupun kehilangan pendapatan, tetap dilaksanakan disunat. Ini buat 1 bulan. Aku nanya sama Abang. Iya, Pak. Ini kalau sampai habis berapa? Habis minyak maksudnya. Bukan habis makanannya, habis berapa? Dapat duit? Dapat duit paling 3 jutaan. 3 juta, oke. Hari ini Iya, Pak. saya kasih tadi 2 juta kan? Saya kasih 2 juta lagi ya. Iya. Yang makan di sini kasih gratis. Iya. Ini bagikan sama orang. Oke. Ya. Yang ini, Pak, ya. Ya. Oke, Pak. Masuk terus sudah dibayar sama Pak Dedi ya. Masuk terus sudah dibayar sama Pak Dedi ini. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Orang tinggal makan hari ini Sip. menikmati mie Aceh. Oke. Sip. Tanpa udang, tanpa daging, tanpa ayam pun enak. Sip. Mie Aceh Abang enak. Iya. Mantap. Jadi kalau kita nggak menyapa mereka, bertemu dengan mereka, kita tidak akan tahu masalah. Hari itu, setelah panen raya usai, Bapak Aing sengaja berjalan menyusuri ladang padi. Ia melihat hamparan sawah yang sebentar lagi akan kembali digarap. Suasana tenang seperti hari-hari biasanya. Namun dari kejauhan, pandangannya tertuju pada satu sosok yang tak seharusnya ada di sana. Seseorang tampak menampi gabah di ladang yang sudah selesai panen. Bapak Aing mendekat karena penasaran. Saat jarak kian dekat, barulah terlihat jelas. Itu bukan seorang ibu, melainkan seorang kakek tua yang sedang memungut sisa-sisa gabah panen dengan tangan yang sudah gemetar. Setelah diajak berbincang, terkuaklah kisah hidup yang mengguncang hati. Sejak pukul 5 pagi setelah subuh, kakek itu sudah berada di ladang. Ia menyisir sawah demi sawah, berharap bisa mengumpulkan sisa padi agar menjadi 1 liter beras yang bisa dimakan hari itu. Di rumah istrinya terbaring sakit stroke dan membutuhkan perawatan. Kedua anaknya sudah menikah, namun baru saja terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Tak ada penghasilan, tak ada pegangan. Semua beban hidup itu kini dipikul oleh sang kakek seorang diri. Panas matahari, rasa lapar, dan tubuh yang lelah tak lagi ia hiraukan. Ia hanya mengandalkan sisa padi di ladang serta kepercayaan untuk berutang di warung demi mendapatkan lauk sederhana yang bisa dimakan bersama beras hasil pencariannya. Yang membuat hati semakin perih, kakek itu sering melihat tetangga yang memiliki sawah luas dan hidup berkecukupan justru mendapatkan bantuan. Sementara dirinya yang benar-benar membutuhkan tak pernah sekalipun tersentuh bantuan PKH atau bantuan apapun. Mendengar semua itu, hati Bapak Aing terasa remuk. Bagaimana tidak, di saat banyak orang beristirahat menikmati hasil panen, kakek ini justru berdiri sendiri di tengah ladang sunyi, menanggung beban hidup yang begitu berat tanpa ada tempat mengadu. Tanpa menunggu lama, Bapak Aing membawakan karung gabah itu menuju pulang. Ia lalu menyodorkan sejumlah uang, cukup untuk bekal hidup selama sebulan, juga berobat sang istri sekaligus melunasi seluruh utang sang kakek yang selama ini menumpuk. Seketika, kakek itu menggenggam erat tangan Bapak Aing. Ia bersujud sambil menangis, air matanya jatuh berderai tanpa bisa ditahan, seolah Allah menghadirkan pertolongan tepat di saat harapan hidupnya hampir runtuh. Kebaikan tak selalu soal jumlah, tapi soal hadir di waktu yang tepat. Saat kita menolong dengan tulus, disitulah harapan kembali hidup. Jangan ada peristiwa seperti ini. Orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara dibuangin jatuh bukan pada yang berhak. Ketika beriman pada Allah,
maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah. Tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Datang-datang bawa kebahagiaan, Deddy Mulyadi borong ratusan mangkok mie. KDM yang akan pulang dari Aceh tiba-tiba mampir di warung mie pinggir jalan. Nggak disangka-sangka si pemilik warung malah ketiban rejeki. KDM langsung borong semua dagangan biar warga bisa pada makan gratis. Bang, aku nanya sama abah, habis makanannya habis berapa? Dapat duit? Dapat duit paling 3 jutaan. 3 juta, oke. Hari ini, ya Pak, saya kasih 2 juta kan? Saya kasih 2 juta lagi ya. Iya. Yang makan di sini kasih gratis. Iya. Ini bagikan orang. Oke Pak. Masuk terus sudah dibayar sama Pak Deddy ya. Masuk terus sudah dibayar sama Pak Deddy nih. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Orang tinggal makan hari ini menikmati mie Aceh. Oke. Sip. Tanpa udang, tanpa daging, tanpa ayam pun enak. Sip. Mie Aceh Abang enak. Iya. Mantap. Ini sepertinya ada yang harus diluruskan ini, yang disebabkan oleh salah penyampaian dan salah sasaran penyampaian, sehingga salah dalam pemahaman, salah dalam memahami terkait surat edaran nomor 100.3.4 yang menyarankan seorang ayah mengambil rapot anaknya. Ini surat edaran harus disampaikan pada ayah, pada orang tua, bukan diumumkan di sekolah di hadapan anak-anak. Bila perlu harusnya surat edaran itu seorang anak tidak tahu, sehingga ayah mengambil rapot itu surprise. Beda maknanya antara surat edaran itu diberikan pada ayah dan surat edaran yang diumumkan di sekolah di hadapan anak-anak. Jadi kalau diberikan pada ayah, seorang ayah diingatkan untuk lebih care terhadap anaknya, terhadap pendidikan anaknya. Tapi kalau diumumkan di sekolah, jadi seolah-olah seorang anak rapotnya harus diambil oleh ayahnya. Pantas saja minggu lalu ada teman saya dari Cibatung yang ngegetin, Om, ini surat edaran ini nggak salah. Kenapa? Ini ada surat edaran, rapot harus diambil oleh ayahnya, diumumkan di sekolah. Maka saya telepon kepala dinas pendidikan untuk menghentikan pengumuman di sekolah tersebut. Jadi kalau diumumkannya di sekolah, itu akan banyak anak yang terluka, banyak anak yatim yang terluka, anak yang ayahnya jauh terluka, banyak yang ayahnya sedang sakit, dia tidak mengambil rapot, dia hatinya terluka. Makanya ini jangan pernah salah. Tujuan kita baik, tapi salah cara, salah sasaran akan berdampak tidak baik. Maka karena ini sudah kadung diumumkan di sekolah-sekolah, daripada ini menjadi madarat, saya nggak mau melukai mereka, melukai anak-anak kita semua, maka surat edaran itu dicabut. Buat anak-anakku semua, bebas siapapun yang akan mengambil rapot. Diambil sendiri boleh nak, diambil oleh kakak boleh nak, oleh tetangga boleh, oleh kakak boleh, oleh paman boleh, boleh ya nak, silakan ambil, silakan. Kang Deddy, makasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak udah datang ke kota kami. Semoga bantuannya tepat sasaran dan jalan utama. Ya. Orang Jawa Barat yang jalan utama kami segera Kang Deddy. Kami harapannya hanya bisa Kang Deddy bersuara dan jadikan bencana ini bencana nasional ya Kang Deddy, biar bantuan luar segera datang.
Karena susah kan, udah 15 hari kan ini kami susah berat. Gubernur Jawa Barat. Iya, minta tolong. KDM kan ada jalannya untuk ke sana ngobrol. Tolongnya KDM-nya. Banyak yang nggak bisa diungkapkan dengan keterlambatannya, dengan segala halnya. Udah 15 hari bencana, sangat lambat Kang. Semoga kondisi listrik udah 3 hari bertahap masuk Iya, sinyal. iya udah mulai. Makasih ya Kang. Pak Dedi, ya jadi gubernur tem nih ceting Pak Dedi, aku ya jalan sakit gedena di aspal KB ya Pak Dedi. Jadi dagang kopi teh ngeunaan Pak Dedi, jalannya meni licir-licir Pak Dedi, ya sepanjang jalan iya. Bahwa lama cuma di tambalan doang, nama di aspal KB Pak Dedi. Aduh, Pak Dedi kumaha ya Pak Dedi. Dari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. 350 tahun kita dijajah. Alam masih utuh, pegunungan tidak gundul gitu kan, bangunan kokoh, tidak ada jalan yang rusak. Setelah 80 tahun merdeka, alam digunduli, pegunungan gundul, jalan-jalan banyak yang rusak. Apa yang bisa Anda lihat di sini dari kacamata seorang sejarawan, Prof? Sebenarnya begini, kalau dalam pengertian kita sebagai bangsa, itu kita tidak dijajah selama 300-an tahun. Yang dijajah dari sejak abad 17, 18, 19 adalah kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan-kerajaan feodal dan bupati-bupati dan segala macam. Itu baru memasuki awal abad ke-20, baru kata Indonesia itu ditemukan dan itu disepakati oleh pemimpin pergerakan untuk menjadi nama bangsa kita sebagai bangsa baru. Prosesnya seperti itu. Jadi dalam pengertian bahwa wilayah Republik Indonesia sekarang yang dulu pada ada abad 17, 18, 19 berdiri sekian banyak kerajaan lokal dan itulah yang dijajah oleh Belanda. Dalam pengertian itu, kerajaan-kerajaan itu. Makanya sebenarnya kita terjajah itu kerjasama antara feodal dan kapitalis kolonialis. Ada dua ya, iya. Feodal dan kapitalis. Begini momen ketika warga memperlihatkan perbedaan antara Indonesia dan PIK 2 atau PIK 2. Ini tuh terkesan seperti negara lain karena saking bedanya apa yang dikelola oleh swasta dengan apa yang dikelola oleh pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana swasta benar-benar bisa mewujudkan apa yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, pasti sangat relate banget dengan perbedaan antara daerah yang dikelola oleh pemerintah dengan daerah yang dikelola oleh PIK 2 atau biasa disebut juga PIK. By the way, Bang Ari udah pernah ke sana dan itu benar-benar bagus banget teman-teman. Futuristik dan sampai terbersit di hati Bang Ari bahwa kapan ya pemerintah Indonesia bisa buat yang seperti ini. Jadi PIK 2 ini sampai disebut sebagai negara mandiri karena atmosfernya beda banget dari Jakarta pada umumnya. Dan ini merujuk pada konsep kawasan mandiri atau township yang dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta. Dan ini ada Agung Sedayu Group dan Salim Group. Jalanannya mulus banget teman-teman. Lebar, drainasenya itu modern banget. Jadi nggak ada tuh berita banjir di PIK karena sistem kanalnya dan pompanya dikelola mandiri. Trotoarnya benar-benar ramah bagi pejalan kaki. Wow, itu benar-benar ngerasa seperti di negara lain asli. Coba lo datang aja. Petugas keamanan dan security-nya itu 24 jam bayangkan. Dan security-nya mereka itu banyak banget. Pokoknya rasanya tuh aman banget deh, beda. Kemudian arsitekturnya itu dan visualnya benar-benar sangat mirip dengan di luar negeri. Nah, baru-baru ini pengembangan dari PIK 2 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Ini tuh dapat memberikan kesan eksklusif karena mereka bakal dapat percepatan izin dalam bangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dan fokus pengembangannya itu masih banyak banget yang mencakup area ribuan hektar yang nantinya ada hunian, wisata dan pusat bisnis. Dan tentu aja orang-orang yang beraktivitas di sana umumnya menengah ke atas teman-teman. Lingkungannya terasa homogen dan terpisah dari realitas sosial wilayah yang ada di sekitarnya. Gimana? Apakah kamu udah pernah ke PIK? Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit. Dimanapun di Indonesia. Ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah dan fitnah terus. Ya, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam. Ya, so ini ada indikasi. Ada indikasi ada gerakan masif
untuk menjelekkan pemerintah. Siapa di belakang itu? Ya, kita sudah tahu. Yang menyebarkan fitnah di sosial media ada orang-orang yang bertanggung jawab atas korupsi di Indonesia, di bumi ini. Termasuk mafia minyak, termasuk mafia sawit, termasuk orang-orang yang menebang hutan, tanam 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Itu adalah sudah dikuasai lagi oleh negara. 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Dan saya baru dengar bahwa akan tambah lagi 300.000 hektar kebun sawit ilegal yang akan dikuasai. Guys, gue kan baru balik dari Aceh ya. Gue lihat tuh di sono, selain sembako, air bersih dan makanan, mereka juga membutuhkan alat masak seperti kompor, panci, penggorengan, terus buat tidur, kasur lipat juga nggak apa-apa. Terus pakaian yang layak, kalau bisa yang baru lah. Jangan yang bekas-bekas amat, ya kan? Itu kiriman yang kemarin itu banyak yang nggak pakai dari mereka. Bahkan laporan dari warga sekitar, ada yang ngirim kolor bekas, ada yang ngirim BH bekas. Menurut gue yang kayak gini-gini tuh nggak usah dikirim ya. Ini juga jadi bahan perhatian ini buat Bea Cukai. Kalau ada kiriman dari luar negeri, dari negara lain, terkait baju baru ya, jangan ditahan, jangan dipajakin ya. Distribusikan aja buat rakyat yang memerlukan. Gue yakin kita semua bisa melewati cobaan ini kalau kita saling bahu-membahu, saling membantu tanpa harus malu mendapatkan bantuan dari negara lain ya. Lo nungguin apaan? Kata-kata kasar kagak ada. Beberapa influencer yang sering kritis terhadap pemerintah mengaku telah diteror dan dihack WhatsApp-nya. Yang pertama, gue mengucapkan turut prihatin kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Yang kedua, kalau gue jadi mereka, gue akan membuat laporan kepolisian. Setelah memegang surat laporan kepolisian, gue akan membuat video. Warga Indonesia, gue telah diteror dan dihack WhatsApp-nya. Ini sangat bahaya. Tolong bantu viralkan video ini. Karena kalau di Indonesia, no viral, no justice. Gue berharap pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum. Supaya kejadian seperti ini tidak menimpa gue lagi dan kalian semua. Ini kalau gue ya. Yang bikin gue mengganjal itu kenapa ya? Mereka kok hanya pengen viral doang. Nggak pengen pelakunya ini ditangkap gitu. Ya? Kan membahayakan kita gitu, ya kan? Tapi nih para netizen jangan berpikiran kalau mereka ini hanya ingin membuat gaduh. Jangan. Jangan juga berpikiran kok narasinya sama. Ini jangan-jangan cuman brief ya gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Apalagi kalian berpikiran kemarin teriak-teriak pemerintah nggak ngapa-ngapain. Kok setelah Ferry Irwandi memberikan statement bahwasanya di sana itu antara pemerintah, warga dan juga relawan itu berkolaborasi, gotong royong dan bekerja sama, lalu mereka membuat narasi drama teror. Jangan loh ya, jangan berpikiran seperti itu. Lebih baik kita mendorong mereka untuk segera membuat laporan kepolisian. Karena viral doang tidak akan ada proses hukum. Penyelidikan akan dilakukan setelah adanya laporan kepolisian. Jadi abang-abangku izin, segeralah membuat laporan kepolisian. Nanti kita sama-sama akan kawal proses ini supaya pelakunya bisa ditangkap. Karena penjahat yang melakukan teror seperti ini ya jangan sampai tidak diproses hukum. Iya kan? Benar kan? Benar dong, pengen ditangkap dong pelakunya. Pagi Pak Bupati. Aduh, ya Allah. Kemudian setelah ditemukan kecekupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga
belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Pak, bisa disampaikan untuk masyarakat di Bekasi gimana Pak Bupati? Silakan sampaikan dulu di pada telat. Minta maaf nggak Pak? Masyarakat Bupati Pak. Mana Pak? Mana Pak? Sampaikan Pak. Mas, misi Mas. Mana Pak? Pak, ada ngomong Pak. Pak, ada permintaan maaf Pak. Pak, warganya Pak. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Ini buat dengan adik saya nih. Bupati Bekasi yang tidak pernah lepas dari peci. Ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya. Mau nyandung kan? Mau nyandung kan? Mau ini orang Sunda ya teh. Betah ya di dia. Betah. Oh betah pisan. Alhamdulillah. Awas, nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek. Pasti. Jangan sampai ada sekolah jelek. Jangan ada puskesmas jelek. Rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera. Betul tidak? Betul. Jalan rusak ke mana jalan provinsi di Bekasi? Jalan rusak Pak. Untuk provinsi? Cikarang Cibarusa. Bisa dilebar ya tapi susah. Kita lebarkan tahun ini. Iya. Terus mana deh? Kalau Pak di setiap kecamatan masih ada akses jalan rusak. Jalan provinsi? Ke sana. Untuk jalan provinsi? Kalau jalan provinsi ya Cikarang Cibarusa, terus SGC, juga ke Cibitur itu jalan. DWA-in, mana jalan provinsi yang rusak? Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi, Kabupaten periode 2024-2029, Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Jadi kalau kita nggak menyapa mereka, bertemu dengan mereka, kita tidak akan tahu masalah. Hari itu, setelah panen raya usai, Bapak Aing sengaja berjalan menyusuri ladang padi. Ia melihat hamparan sawah yang sebentar lagi akan kembali digarap. Suasana tenang seperti hari-hari biasanya. Namun dari kejauhan, pandangannya tertuju pada satu sosok yang tak seharusnya ada di sana. Seseorang tampak menampi gabah di ladang yang sudah selesai panen. Bapak Aing mendekat karena penasaran. Saat jarak kian dekat, barulah terlihat jelas. Itu bukan seorang ibu, melainkan seorang kakek tua yang sedang memungut sisa-sisa gabah panen dengan tangan yang sudah gemetar. Setelah diajak berbincang, terkuaklah kisah hidup yang mengguncang hati. Sejak pukul 5 pagi setelah subuh, kakek itu sudah berada di ladang. Ia menyisir sawah demi sawah, berharap bisa mengumpulkan sisa padi agar menjadi 1 liter beras yang bisa dimakan hari itu. Di rumah istrinya terbaring sakit stroke dan membutuhkan perawatan. Kedua anaknya sudah menikah,
namun baru saja terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Tak ada penghasilan, tak ada pegangan. Semua beban hidup itu kini dipikul oleh sang kakek seorang diri. Panas matahari, rasa lapar, dan tubuh yang lelah tak lagi ia hiraukan. Ia hanya mengandalkan sisa padi di ladang serta kepercayaan untuk berutang di warung demi mendapatkan lauk sederhana yang bisa dimakan bersama beras hasil pencariannya. Yang membuat hati semakin perih, kakek itu sering melihat tetangga yang memiliki sawah luas dan hidup berkecukupan justru mendapatkan bantuan. Sementara dirinya yang benar-benar membutuhkan tak pernah sekalipun tersentuh bantuan PKH atau bantuan apapun. Mendengar semua itu, hati Bapak Aing terasa remuk. Bagaimana tidak, di saat banyak orang beristirahat menikmati hasil panen, kakek ini justru berdiri sendiri di tengah ladang sunyi, menanggung beban hidup yang begitu berat tanpa ada tempat mengadu. Tanpa menunggu lama, Bapak Aing membawakan karung gabah itu menuju pulang. Ia lalu menyodorkan sejumlah uang, cukup untuk bekal hidup selama sebulan, juga berobat sang istri sekaligus melunasi seluruh utang sang kakek yang selama ini menumpuk. Seketika, kakek itu menggenggam erat tangan Bapak Aing. Ia bersujud sambil menangis, air matanya jatuh berderai tanpa bisa ditahan, seolah Allah menghadirkan pertolongan tepat di saat harapan hidupnya hampir runtuh. Kebaikan tak selalu soal jumlah, tapi soal hadir di waktu yang tepat. Saat kita menolong dengan tulus, disitulah harapan kembali hidup. Jangan ada peristiwa seperti ini. Orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara dibuangin jatuh bukan pada yang berhak. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Datang-datang bawa kebahagiaan, Deddy Mulyadi borong ratusan mangkok mie. KDM yang akan pulang dari Aceh tiba-tiba mampir di warung mie pinggir jalan. Nggak disangka-sangka si pemilik warung malah ketiban rejeki. KDM langsung borong semua dagangan biar warga bisa pada makan gratis. Bang, aku nanya sama abang, habis makanannya habis berapa? Dapat duit? Dapat duit paling 3 jutaan. 3 juta, oke. Hari ini, ya Pak, saya kasih tadi 2 juta kan? Saya kasih 2 juta lagi ya. Iya. Yang makan di sini kasih gratis. Iya. Ini bagikan sama orang. Oke Pak, masuk terus sudah dibayar sama Pak Deddy ya. Masuk terus dari bayar sama Pak Deddy ini. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Orang tinggal makan hari ini, menikmati mie Aceh. Oke, sip. Tanpa udang, tanpa daging, tanpa ayam pun enak. Sip. Mie Aceh Abang enak. Iya. Mantap. Malam tahun baru dan hari tahun baru, supir angkot di kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Bupati bisa disampaikan untuk masyarakat di Bekasi gimana Pak Bupati? Silakan sampaikan dulu dikit. Minta maaf nggak Pak? Masyarakat Bupati Pak. Mana Pak? Mana Pak? Sampaikan Pak. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang sempat menghilang dari sejumlah agenda resmi selama 2 hari akhirnya muncul di hadapan publik dengan status tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ade sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek dengan total nilai mencapai 14,2 miliar rupiah. Ade Kuswara Kunang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 18 Desember 2025
setelah sebelumnya tidak terlihat dalam sejumlah agenda penting pemerintah daerah. Ade absen dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur, rapat koordinasi program makan bergizi gratis di Gedung Sate Bandung, dan peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur. Ketidakhadiran Ade tersebut sempat menimbulkan tanda tanya hingga akhirnya KPK memastikan Bupati Bekasi telah diamankan bersama sejumlah pihak lain. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini berawal dari komunikasi antara Ade Kuswara dan Sarjan, pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dalam rentang 1 tahun terakhir, Ade diduga secara rutin meminta uang ijon proyek melalui perantara ayahnya HM Kunang. Total uang ijon yang diberikan Sarjan ke Ade dan HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah, ditambah penerimaan lain sepanjang 2025 sebesar 4,7 miliar rupiah. Dengan demikian, total dana yang diduga diterima Ade Kuswara mencapai 14,2 miliar rupiah. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 200 juta rupiah yang ditemukan di rumah Bupati Bekasi diduga sebagai sisa setoran ijon proyek. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan digiring ke mobil tahanan KPK, Ade Kuswara menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bekasi. Ia mengaku kehilangan kesempatan untuk menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Sementara itu, KPK menyegel 7 ruangan strategis di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati dan sejumlah kepala dinas. Rumah dinas Ade Kuswara juga dijaga ketat petugas Satpol PP dan awak media dilarang mengambil gambar di kawasan tersebut. Bupati bisa disampaikan untuk masyarakat di Bekasi gimana Pak Mutaid? Silakan sampaikan dulu gitu. Pada telat. Minta maaf nggak Pak? Masyarakat Bupati Pak. Mana Pak? Mana Pak? Sampaikan Pak. Mas, di sini Mas. Mana Pak? Pak, ada ngomong Pak. Pak, ada permintaan maaf Kak, Pak. Pak, harganya Pak. Biji 1. Biji 1. Hah? Biji 1? Video tersebut mengingatkan kita pada pelajaran semasa sekolah, pelajaran IPA, tentang klasifikasi tanaman, yakni ada tanaman yang dikotil atau berbiji 2, dan tanaman yang monokotil atau berbiji 1. Salah satu contoh tanaman yang memiliki biji 1 atau disebut dengan monokotil adalah tanaman sawit. Iya, tanaman sawit. Mendadak viral di media sosial, seorang warga negara Malaysia menyebut presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto itu nggak punya otak guys. Bahkan dia menyarankan pemimpin semacam itu ke depan nggak usah dipilih lagi. Hal itu bukan tanpa alasan tentunya. Itu merupakan bentuk kekesalannya terhadap pemerintah kita guys. Pasalnya ia hendak memberikan bantuan kepada warga Aceh yang terkena bencana. Namun bantuannya itu tidak bisa masuk ke Indonesia guys, karena pemerintah kita masih mengunci bantuan asing untuk tidak masuk Indonesia. Nah, selengkapnya mari kita simak guys. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuma nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang, tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada otak. Apakah CNN adalah media yang netral atau justru sebaliknya? Saya sertakan videonya ya.
Mbak Iren namanya. Mbak Iren memberi berita secara langsung atau live report di Aceh Tamiang, bagaimana kondisi dan situasi di sana. Kemudian Mbak Iren menangis. Nah, ada beberapa turning points yang mau saya bahas di sini. Pertama mengenai etika jurnalistik, kemudian profesional dan kemanusiaan. Secara umum, etika jurnalistik itu dilihat di dunia internasional dan pada khususnya di Indonesia tercinta ini. Ketika kita membawakan live report, lalu membawa emosi pribadi seperti menangis, berarti sebenarnya ini ada kekeliruan dan ini masuk dalam kekeliruan juga etika jurnalistik. Kenapa? Karena ketika membawakan berita, ya berdasarkan pengalaman sebagai news presenter, penyiar, dan bergelut di bidang komunikasi, juga komunikasi holistik, maka kalau sampai membawa emosi pribadi berarti kan seolah-olah akan menjadi penggiringan opini, ya publik bisa nih dapat opini kayak ini kok nangis seolah-olah dalam kondisi tidak netral, ya kan? Berarti tidak profesional. Nah, kondisi tidak netral itu akhirnya seolah-olah news presenter ini atau pembawa berita ini akan dilihat seperti membawa kepentingan pihak tertentu. Nah, ini kan berbahaya, ya kan? Lalu ketika memberitahukan live report itu harus dalam kondisi bisa mengatur emosinya dan ini tantangan bagi pembawa berita, ya kan? Jadi kekuatan dari live report ini atau pembawa berita hard news bukan untuk membuat penonton ikutan menangis, tetapi harus memberikan data dan fakta berita yang disampaikan untuk memberitahukan kepada publik situasi yang nyata, kondisi yang nyata di sana. Sisanya ada filsuf komunikasi asal Kanada, McLuhan mengatakan the medium is the message. Standing positionnya CNN dan media-media nasional ada di mana nih berdasarkan statement dari McLuhan ini. The medium is the message. Sisanya selamat berpikir, tetap semangat kreatif, membangun etika jurnalistik agar menyampaikan berita yang benar, akurat, independen, juga profesional. Tetap bersemangat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga pihak terkait melihat dan mendengar ini. Permasalahan terbesar dalam bencana di Aceh, Sumatera, Sumber itu bukan masalah bantuan kurang, tapi bantuan yang tidak sampai. Di Aceh, logistik itu sebenarnya ada, tapi distribusinya berhenti di wilayah permukaan, di bagian depan aja. Daerah yang terisolasi di belakang, aksesnya putus, jembatan hilang, itu dibiarkan berhari-hari, tanpa ada tindakan yang cepat dan responsif. Mereka menunggu, tapi negara seolah-olah belum benar-benar hadir di titik paling kritis. Pemerintah ini memang sudah bergerak, tapi responnya terasa tidak sebanding dengan besar bencana, koordinasi lambat, dan masyarakat akhirnya mempertanyakan di mana sense of urgency-nya. Jadi pada negara itu punya semua fasilitas untuk menembus wilayah terisolasi dari TNI, Polri, helikopter, perahu cepat hingga teknologi pemetaan yang dibutuhkan hanya satu, keputusan cepat dan eksekusi yang tegas. Jadi karena itu pemerintah harusnya segera membuka jalur udara dan air untuk membentuk komando terpadu dan memastikan komunikasi dua arah dengan warga yang terjebak. Transparansi kondisi lapangan juga penting, jadi masyarakat tahu bahwa negara benar-benar bekerja untuk mereka. Karena dalam bencana sebesar ini rakyat cuma butuh dua hal, kecepatan dan kepastian. Dan keduanya hanya hadir ketika pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan tanpa menunda, tanpa ragu, dan tanpa kehilangan empati terhadap mereka sekarang ini sedang berjuang untuk hidup. Gua nggak habis pikir di tengah-tengah bencana yang terjadi di Sumatera, seorang teman kita yang sedang berjibaku membantu menggalang donasi di framing dan dimatikan karakternya, dan ini terjadi kepada Firdian. Firdian di framing oleh para buzzer-buzzer memiliki sebuah lahan sawit. Padahal Firdian ini ada dalam sebuah perusahaan yang bernama Dikdaya Agro yang menyediakan konsultasi dan penyediaan teknologi untuk pertanian. Ya, betul. Perusahaan ini memang ada bekerja sama dengan perusahaan sawit, tetapi ini dipelintir oleh para buzzer bahwa Firdian memiliki sebuah lahan sawit. Sekalipun Firdian memiliki lahan sawit, emang tidak boleh orang yang memiliki kebun sawit mengkritik tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat sawit. Sesederhana, ada dokter yang bilang rokok itu berbahaya, tetapi dokter itu ngerokok juga. Apakah argumentasi rokok berbahaya itu menjadi tidak valid karena sang dokter merokok? Tidak juga kan? Dari sini kita bisa lihat bahwa framingan yang ditujukan kepada Firdian mengandung sebuah cacat logika yang parah. Apalagi faktanya Firdian tidak memiliki sebuah lahan sawit. Dan yang lebih anehnya lagi, ajudannya Prabowo yang kemarin kena skandal bikin A Day in My Life di bencana Sumatera ngatain Firdian tolol. Pertanyaannya,
Ngapain sih ajudannya presiden ngurusin ginian, bukan ngurusin bencana? Ayo bersama Posipit kita lawan framingan ini dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. BTW Syaroni lu kagak diajak ya, nggak usah so asik. Anak-anak jam masuk sekolah sudah numpuk di sini. Berhenti. Hai, rombongan di mana? Turun. Turun sia, kalabur. Budak balangor kabur. Ini saya lagi mau acara rekonstruksi Gunung Padang. Program dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Cuman Pak Menterinya nggak bisa turun naik heli. Udaranya, cuacanya lagi baik menurut para petani. Bukan cuaca buruk. Ya. Nggak ada cuaca buruk, Pak. Ya. Kalau nggak ada cuaca buruk tidak akan ada hujan, Pak. Jadi baik untuk petani. Mana Yunus Nanjak? Nah, ini peneliti dari BRIN. Prof. Dani Hilman. Prof. Dani Hilman. Ya, ahli? Muncul dikit. Ahli apa? Saya geologi. Geologi, Bapak? Ali Akbar, arkeolog. Arkeolog. Ya ini warga Jawa Barat ya. Yang asal orang Tasik, orang Garut, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, 19 orang. Hari ini saya urusin tiketnya dari Bandara Rembele ke Kuala Namu Medan, dan kemudian dari Kuala Namu Medan nanti diberangkatkan menuju Jakarta. Semuanya disiapin lewat pesawat ya. Nanti kalau di Jakarta diantar ke rumahnya masing-masing. Ya kan? Ya udah, yang penting itu selesai satu-satu, saya harus ngurusin lagi yang di Takengon ya. Oke? Beres ya? Semua saya udah selesai. Sama tim arkeolognya. Ini Pak Kadis Pariwisata sama tim arkeolog. Pak Kadis sekolah di ITB dulu. ITB, Pak. Jurusan apa, Bapak? Teknik lingkungan. Bapak arkeolog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mohon pantauannya ya. Ini di Jalan Pasteur yang arah mau ke Hasan Sadikin ke bawah. Punten dia kanggo yang berwenang entah itu Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, atau Pak Wali Kota. Ini jalannya aduh. Bapak Nubager itu jalan nasional. Kewenangan untuk membangunnya adalah kewenangan Kementerian PU. Dan selanjutnya jalannya segera dibersihkan oleh tim UPTD 3 Dinas Provinsi Jawa Barat. Tapi baiknya sih siapa saja yang melihat jalan yang berantakan itu ya semua orang harus punya tanggung jawab untuk membersihkan. Tidak mesti harus warga teriak-teriak. Yang terdekat saja di situ siapa, apakah ada lurah, ada camat, ya bersihkan saja. Status jalan apapun kan itu dinikmati oleh kita. Tapi tetaplah sekarang akan dibersihkan oleh tim UPTD 3 Dinas PU Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Bapak, memilukan dan mengharukan seorang lansia dengan istrinya disimpan di pengeruk eskapator untuk diangkut karena sakit. Peristiwa yang terjadi adalah yang pertama, Abah ini bernama Abah Dalang. Dia tinggal di kampung Curug Candung, Desa Jati, Kecamatan Saguling. Dia tinggal di daerah terisolir yang tidak terjangkau oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, karena kampungnya harus melewati Danau Saguling. Nah, oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, oleh Bupati Bandung Barat, saat ini sedang dibangun dua hal. Pertama, dibangun jembatan apung agar bisa mengakses ke kampungnya Abah. Yang kedua, dibangun jalan menuju kampungnya Abah. Pada saat dibangun jalan, belum ada mobil dan motor yang bisa mengakses ke situ. Karena ini daerah terisolir dan baru dibangun saat ini. Dan pada saat itu Abah sakit mah.
akan dibawa ke bidan untuk diobati, karena tradisi di desa kadang-kadang kalau sakit dibawa ke bidan. Dan saat ini Abah sudah sembuh kembali dari penyakit mahnya. Dan waktu itu keluarganya menitipkan di petugas ekskavator untuk diangkut. Walaupun sebenarnya semestinya waktu itu keluarganya diangkut dipakai tanduk dulu, jangan disimpan di ekskavator. Inilah peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwanya bukan jalan yang diperbaiki atau jalan lama rusak. Yang kedua bukan juga terjadi karena faktor bencana alam, tapi terjadi karena kampung ini berpuluh-puluh tahun terisolasi, tidak punya akses keluar. Baru tahun ini dibangun jalan dan dibangun jembatan apung oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ini keindahan tiada tara alam yang harmoni di Pangalengan. Kita harus mempertahankannya apapun resikonya, karena ini merupakan daerah bukan hanya melahirkan warna yang indah, yang sedap dipandang mata, membuat ketenangan dalam jiwa, tetapi juga ini memiliki fungsi konservasi. Pohon-pohon teh ini mengakar ke tanah, menjaga erosi, menahan air. Rasa indah, tinggal kita mau menatanya, ya. Karena demi lingkungan, agar Jawa Barat tidak kena banjir, tidak kena longsor, dua politisi yang berseteru sekarang bersatu, yaitu Bapak Dadang Nasir sebagai senior dan Bapak Dadang Supriyatna. Jadi sekarang Sabilulungan sudah bedas. Bedas mau bedas lu Sabilulungan. Pokoknya sok tak gitu tong para ajang. Yang paling utama kepada masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia, jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad itu sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Waktu itu berarti sudah ada teknologi pengangkatan batu. Cuman kita nggak tahu. Kenapa? Karena peradabannya tidak ditinggalkan. Habis oleh sejarah, bisa jadi oleh bencana alam peninggalannya, atau dibakar, kita nggak tahu. Pokoknya jangan dihubungkan dulu pakai alam goib, enggak, pakai alam nyata. Dan gini kan sebenarnya gini, dulu itu membuat mistifikasi terhadap aspek-aspek bersejarah itu tujuannya melindungi. Karena belum ada undang-undang, maka dibuatlah mistik, kamu nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Itu untuk melindungi tujuannya. Nah, kita ini kan mengalami kegagalan sejarah. Ketika abad mistik dihilangkan, kita tidak masuk ke abad rasional, tapi masuk ke abad barbar, di mana terhadap undang-undang tidak ditaati, mistik tidak ditakuti, hancurlah kayak sekarang Indonesia. Hutan tidak dimistikan, tapi undang-undang mengatur hutan pun tidak ditaati. Ya sudah, itu manusia tidak beradab, itu kita. Penjajah. 80 tahun merdeka habis. Gak usah disebut, dia mah udah tokoh TikTok terkenal. Ya udah deh, ini yang lagi belajar nakal, Bupati Cianjur. Hah? Mana? Hah? Gak usah disebut, dia mah udah tokoh TikTok terkenal. Ya udah deh, ini yang lagi belajar nakal, Bupati Cianjur. Ini karena orang baik lagi belajar nakal sama Bupati Kabupaten Bandung. Gak usah disebut, dia mah udah tokoh TikTok terkenal. Ya udah deh, ini yang lagi belajar nakal, Bupati Cianjur. Keren banget. Mana?
Belum tahu saya. Jaksa Negeri Kabupaten Bekasi. Saya belum tahu. Yang saya tahu OTT itu bupati. Yang saya tahu beritanya itu aja. Saya baru jadi berita. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Ya kalau memang ada silahkan aja proses saja. Selama kita nggak tahu. Kita tidak akan melindungi, tidak akan kita proses kalau memang ada sepanjang nggak ada. Ya, kita juga percayakan kita proses. Nggak ada kan kita ada kita proses nantinya. Berarti di Banten dipastikan etik dan pidananya berjalan ya Pak? Bisa jalan semua, baik etik maupun pidananya. Pak, kalau lihat kondisi kan kejaksaan lagi tingkat percayaan publiknya tinggi. Tapi kalau lihat proses dua penangkapan ini kan berdekatan, kayaknya seolah ada mungkin ada latar belakang sesuatu. Ya latar belakang memang perbuatan dia aja yang nakal, tercela. Pokoknya kalau udah berulang kali, baik melalui Zoom maupun hubungan kerja sudah dinasihatin untuk jangan berbuat tercela, betul-betul dijaga. Tapi kan kita bukan artinya menyerah, artinya di sinilah kan 15.000 jaksa nih ke Indonesia. Kita berusaha menjaganya, waskatnya harus ini. Ya ada satu, bukan saya pembenaran, tetapi itu yang harus waskat semakin tajam di atas, baik itu Kajati, Kajari maupun bisa Satker masing-masing. Ke depan seperti apa penanganan untuk diwaspadai. Dan saya juga meminta kepada masyarakat, jikalau ada oknum-oknum jaksa atau pegawai yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan ke kami. Kami akan segera tindak lanjuti. Pak, soal seperti ini kalau betul Pak, Kejagung lebih dulu mengeluarkan seprindik OTT sehingga ditarik kemari dari KPK. Kita tanggal 17 sudah melakukan sprindik. Untuk penangkapan para Sprinhan juga terhadap 2 orang itu kan makanya, dan 2 jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita ya. KPK kan hanya OTT hanya 1 jaksa dan 2 swasta. Kita sudah duluan menetapkan tersangka terhadap 2. Kemarin tambah yang dari KPK diserahkan sudah. Yang prinsipnya kita sinergi dengan KPK. Izin Pak, penegasan berarti pada tanggal 17 itu Kejagung sudah menahan 2 oknum jaksa. Sudah memeriksa dan langsung menahan tersangka, dan menetapkan tersangka dan langsung menahan. Per tanggal 17 Desember. Yang inisial mana Pak, duanya? Yang HMK dan RP. Kenapa keduluan KPK yang menginformasikan? Ya kebetulan orangnya kan, ya kita sih terbuka. Kan gini, proses penyidikan itu ada sifatnya masih terbuka, ada masih tertutup. Lah kemudian di duluan ya silakan saja, nggak ada masalah kok. Toh akhirnya juga ke kita dan duluan. Kan kita tidak masalah. Saya juga mantan dari sana juga. Kita komunikasi baik kok. Terkait OTT-nya apakah itu diinformasikan oleh 2 orang yang sudah ditangkap ini atau dari penyidik Kejagung, dari internal Kejagung sendiri ya? Yang mana? Ada informasi dari KPK sendiri ya? Memberitahu kalau ada oknum jaksa di OTT. Terkait OTT-nya. Sebelumnya kan OTT sudah... Kita menangani berbarengan, kemudian ternyata perkembangan kita mencari 1 orang ini kemana, yang lainnya ternyata ada di KPK. Itu infonya dari KPK atau dari 2 orang yang sudah ditangkap ini Pak? Kalau 1 jaksa ini di OTT oleh KPK? Kita mendapat dari informasi bahwa KPK menangani kan ketika bahwa ada OTT, kita komunikasi, ternyata memang ada oknum kita dan hal yang sama. Setelah itu melakukan koordinasi dengan KPK ya Pak? Iya, berkoordinasi kita. Oke? Bapak, kenapa sih nggak dibiarkan aja ke KPK Pak untuk penyidikannya? Karena kita penyidikan duluan. KPK yang sama aja. Kita juga apa bedanya ditangani nama sini sama sana? Beda dong, kan ada oknum jaksanya. Ada oknum jaksa. Percayakan, nanti Anda perhatikan proses penyidikan dan persidangannya. Kita terbuka, kita tidak akan tutup-tutupi. Banyak beberapa jaksa kita tangani terbuka dan terbukti. Proses berjalan. Begitupun untuk update-nya nanti ke depan kita tanyakan ya Pak. Tanyakan ke kita semua. Kita terbuka, transparan. Kekhawatiran soal konflik of interest itu. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Berarti pidananya juga ya Pak, nggak cuma etiknya, terus juga di. Pidananya akan, kan sudah penyidikan sudah ditetapkan tersangka, sudah jelas pidana. Etik mah sambil berjalan aja. Hah? Nanti saya kirim foto-fotonya. Videonya. Ya. Videonya juga Pak. Videonya ada kita kirim. Ya. Seluruh dokumen. Hah? Yang 3 orang jaksa ini Di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung di sini. Sama swasta juga di sana. Ya? Swasta juga di sana. Sama-sama. Kan beda-beda kamar, beda sel. 5-5-nya. Untuk percepatan.
Ya copot sudah, lepas. Tadi Udah Bapak diberhentikan. menyebutkan pecat sementara itu gimana sih Pak? Diberhentikan sementara itu nanti sampai punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi, hah? Jadi ketika diberhentikan dari jabatan diberhentikan, otomatis juga gaji-gajinya semua dihentikan. Nanti setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, blek baru. Takutnya kita kan, hah? Semenjak hari ini kalau tetapkan tersangka hari ini baru. Iya, karena kan tetapkan tersangka tahan hari ini Bapak. Berarti udah pecat sementara statusnya sekarang? Iya, sudah. Itu diputuskan dalam sidang etik? Enggak, langsung aja secara otomatis. Sementara kan kalau sementara itu nanti dari etik sambil berjalan. Yang jelas ketika ada pidana didahulukan. Perkembangan masih dalam tahap di apa? Apakah penyidikan? Coba nanti saya cek dulu ya. Masih berjalan. Saya belum dapat. Nadim masih di Bantar terakhir. Di rumah sakit di daerah Jakarta. Hah? Sakit kalau nggak salah infeksi apa ya? Di dalam, usus dalam apa gitulah di daerah ada infeksi. Kan apa aja? Kan saya sudah bilang saya belum bisa berkomentar, saya belum tidak tahu, belum ada rilis resmi seperti apa. Monggo silahkan, ya.